Yeah.
2 menit lagi kita mulai ya kakak-kakak. Ya. Baik, kita mulai saja ya kakak-kakak. Sambil tunggu teman yang lain yang belum masuk. Kita sudah memasuki yang masih modul 1. Ini refleksi dari modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk membuka tatap maya yang kelima pada pagi hari ini. Monggo dibuka dengan doa, dipimpin oleh Kak Mai. Monggo Kak Mai dipimpin doa dulu. Kak Mai? Suara saya masuk tidak ya? Masuk. Baik, sepertinya Kak Mai tidak berada di tempat. Silakan dipimpin doa Kak Agung. Siap. Marilah teman-teman, kakak-kakak, di pertemuan yang kelima ini kita awali dengan berdoa. Semoga di pertemuan yang kelima ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita yang bermanfaat. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai, kami kembalikan pada Kak Tri. Monggo. Baik, terima kasih Kak Agung. Baik, sesuai kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuan pertemuan tatap maya kita hari ini adalah tujuan secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Untuk capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran khusus adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda untuk hari ini yaitu yang pertama analisis tulisan refleksi, yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Baik, ini karena waktu kita hanya 1 JP, ini kita hari ini langsung akan masuk ke Jamboard saja. Masing-masing nanti bisa menuliskan dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti agar bisa kita saling merefleksi, saling memberikan refleksi. Sebentar lagi akan saya share link untuk Jamboard dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum ke Jamboard, kemarin kakak sudah menuliskan refleksi ya di LMS ya. Nanti kegiatan kita hari ini adalah saling berbagi hasil analisis, kemudian analisis tulisan refleksi. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita bisa saling berbagi hasil analisis refleksi kita. Karena pertemuan hari ini hanya khusus untuk refleksi yang sudah kakak-kakak tuliskan. Bentar, saya cari linknya dulu. Untuk pertanyaannya ini. Bisa kakak-kakak simak dulu.
Baik, di kolom chat sudah saya share link untuk Jamboard. Dari ke-6 pertanyaan ini, nanti kakak-kakak saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan ini, 6 pertanyaan ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan saling sharing untuk kegiatan refleksi yang sudah kakak-kakak laksanakan selama ini. Sudah bisa dibuka belum ya? Sudah. Di situ ada 6 slide 6 halaman, silahkan diisi sesuai dengan pertanyaannya itu. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama. Lewat pakai sticky note juga boleh, pakai text box juga boleh. Kalau jawabannya panjang bisa pakai text box aja. Monggo bisa langsung diisikan ya. Belum ada yang isi nih. Siap.
Jangan lupa ditulis namanya ya. Monggo kakak-kakak yang lain bisa langsung menuliskan di Jamboard, di link yang sudah saya sematkan di chat ini. Kak Tri, info untuk tugasnya Kak Tri. Info ini. ulang, maaf. Oh, ya. Ini bentar, link Jamboardnya saya share ulang. Ini mengisi pertanyaan. Ya Kak. Di link Jamboard, jenengan di mobil yang nggak bisa. Nanti dijawab langsung aja. Oh ya, itu untuk pertanyaannya bisa di screenshot atau nanti ada di modul-modul itu. Gimana? Ini Pertanyaannya untuk kegiatan hari ini nanti ini dijawab di sini. Nanti untuk saling berbagi refleksi, saling berbagi pengalaman juga selama kita ngajar untuk kegiatan pembiasaan untuk refleksi diri, ya, untuk refleksi pembelajaran. ya. Sama kegiatan ini tentang bahas refleksi selama berapa minggu ya kita berjalan ya? 2 minggu ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Lah kula ono sing ngiyong. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Kak Topan, ajari Kak Topan. Oh ya Kak Tri, insya Allah nanti respon Kak. Ya, nanti jenengan pas sampai, kita pas selesai. Ya, maaf ya Kak, kesibukan nih. Ini mau antar jemput anak dulu. Oke, kok mesti ngepasi ya? Jadwalnya pas jenengan pas di mobil selalu. Iya, jam 1 kata saya mabur-mabur. Yang Aku kedua, padamu loh Bu bagaimana Juli. perasaan? Waduh, jangan Kak Itu Topan. dijawab Kak Topan. Iya, saya itu udah perwakilan satu korwil kok sama Kak Topan itu. Ono perwakilan barang iki. Perwakilannya podo wae. Ya ya Kak Topan tuh sekarang berkemajuan ya. Bisa untuk teladanku ya. Oke, Ya Kak, maaf lanjut Kak, lanjut. monitor. Yo Bu Juli. Monitor lanjut nggih, maaf. Oke, saya cek dulu udah pada sampai mana ini.
Yo yang lain. Lanjut dijawab pertanyaan berikutnya Kak Agung. Sama ini siapa ya yang menuliskan? Pakai sticky note kuning, belum dikasih nama. Ayo Kak Zeni, segera dijawab Kak Dwi. Duh, sibuk semua ini. Proses Bu, Kak, proses. Siap. Kak Yeni, mana ini kok belum ada suaranya ini? Ikut orientasi PPG lagi, Po. Yuk Kak Tovan. Oke, sinyalnya Kak Satriawan terputus-putus. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa hal yang masih menjadi tantangan? Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kalau memang susah menuliskan dengan kalimat, boleh disampaikan langsung. Enggak kakak-kakak yang lain. Nih yang lain sibuk semua ya. Kak Riko, udah bisa masuk belum ini? Wah, udah selesai jemput ini Kak Zuli. Masih di mute. Tuh, disampaikan langsung kok Kak, bisa. Bisa, monggo disampaikan. Atau nanti bisa nulis menyusul. Sekarang disampaikan dulu aja, nanti terus ditulis menyusul. Gitu ya. Ya, biar double. Oh ya. Yang nomor 2. Atau nomor berapa Kak saya berarti?
Derek, nomor 2 juga boleh. Bagaimana perasaan saya Semua selama Bu saya Yuli, menulis Kak Yuli. refleksi? Gimana Apa Kak yang Agung? muncul? Kak Yuli Semua. jawab semua sekalian. Aduh. Nomor 2 aja Kak, nanti Kak Agung yang melanjutkan. Aduh. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya selama ini ketika menulis refleksi itu sedikit bingung ketika kurang menguasai materi. Tapi kalau penguasaan materinya pas dong atau pas bisa itu lancar Kak. Oke. Dan yang muncul di pikiran saya setelah ada refleksi itu bisa menambah bisa menambah kemampuan saya. Misalnya tentang kemarin metode pembelajaran dan lain sebagainya. Bisa menambah pengetahuan terutama dalam mendampingi anak-anak belajar PJOK. Oke. Terima kasih Kak Tri. Terima kasih Kak Yuli, sama-sama. Kak Mai, coba Kak Mai, ini mau yang pertanyaan pertama. Balik lagi ke pertanyaan pertama. Kak Mai, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Oke, coba saya stop, saya ganti ininya. Sudah terlihat? Oke, Kak Mai. Oke, saya bacakan punya Kak Mai. Refleksi dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 menggunakan beberapa model refleksi yang berbeda. Saya menulis setelah selesai mempelajari modul. Oke. Kemudian berikutnya ini siapa ya? Perasaan saya selama saya menulis refleksi, saya merasa terbantu dengan penulisan refleksi yang muncul di pikiran saya setiap mau menuliskan refleksi, kenapa saya tidak melakukan hal apa ini ya? Belum selesai. Saya menulis refleksi biasanya setelah melakukan kegiatan YUM. Saya biasanya menulis resume kegiatan tatap maya. Oke, siapa ini tadi? Tadi Kak Agung sudah. Pertanyaan kedua, malah baru Kak Agung. Aduh, yang lain mana ini? Perasaan senang karena dapat ilmu lagi meskipun belum tentu jawaban dari refleksi benar ataupun salah. Kalau refleksi sebenarnya enggak tentang jawaban benar apa salah ya. Refleksi itu untuk kita jadi tahu apa yang kita lakukan hari ini, kemudian untuk berikutnya ke depannya untuk lebih baik itu bagaimana tindak lanjutnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah. Yang ketiga belum, keempat belum, kelima belum, keenam apalagi belum ada yang jawab. Bentar, masih bingung Ki, Kak. Oke, siap. Mau dijawab secara langsung juga boleh. Untuk kegiatan tatap maya kita hari ini hanya 1 JP, jadi nanti mungkin maksimal kita hanya sampai jam
Oke. Pas jam jemput itu, Kak. Ya. Untuk tatap maya berikutnya sambil ini ya. Untuk tatap maya yang tanggal 7 Oktober hari Senin, karena jadwalnya 3JP, nanti kita mulainya 12:30 saja ya. Hari Senin, 12:30. Jadi biar nanti selesai paling tidak jam 3 kita sudah selesai. Kan 3JP itu 135 menit, jadi 2 jam 15 menit. Kita mulai jam 12.30 saja, biar nanti paling tidak maksimal jam 3 sudah selesai. Jam berapa? Jam 3 atau jam berapa ya? Benar nggak? Iya kan, jam 3 kurang seperempat kan? Kita mulainya besok hari Senin jam 12:30 ya kakak-kakak. Untuk sesi ini, kita kalau memang kesusahan untuk menjawab refleksi ini, nanti bisa dilanjutkan nanti linknya ini saya share di grup. Linknya sudah saya share di grup, nanti yang belum bisa nanti bisa dilanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan, kalau sebenarnya saya pengennya ada yang jawab secara langsung juga boleh. Bisa dijawab secara langsung. Kemudian habis itu kita akan berbagi refleksi. Selain Kak Agung nggak ada ini yang bisa hadir penuh. Kak Agung terus yang hadir penuh ini. Dipanggil Kak, coba dipanggil lagi. Kak Taufan tadi udah muncul kok sekarang menghilang ya Kak Taufan. Halo Kak Taufan, Kak Riko. Kak Elan baru ini dampingi. Kak Elan coba, Kak Elan disambi ini bisa enggak?
Kak Elan, Kak Zeni, sambil rapat. Kak Mei tadi apa? Oh, ngisi materi. Oke. Oke, kita lanjut saja ya, karena waktu kita juga sudah semakin... siapa ini? Kak Tovan, mana ini suaranya Kak Tovan? Ini suara saya berisik sekali ya? Ke suara drum band-nya masuk situ? Tidak, aman. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi sudah baru Kak Tovan, Kak Mei, sama siapa tadi nggak ada namanya. Baru beberapa nanti minta tolong dilanjutkan lagi. Kemudian kita lanjut dulu. Mari berbagi refleksi. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, sekarang di sesi ini masih ada beberapa menit lagi karena tidak bisa banyak. Oke, Kak Satriawan tadi menulis tidak ada namanya. Oke, terima kasih Kak Satriawan tadi, berarti yang sudah saya baca tadi. Untuk kegiatan yang sesi ini kita nanti saling sharing untuk yang kegiatan refleksi dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kemarin Kak Agung sudah menyelesaikan semuanya yang untuk kegiatan refleksi. Masih di mute Kak Agung. Gimana? Oh, udah. Kemarin sekarang kita berbagi refleksi dari kegiatan kita dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kan sudah menuliskan refleksi ya Kak Agung. Kemudian menurut Kak Agung bagaimana sih pentingnya melakukan refleksi? Oh ya. Pentingnya kita bisa mengetahui sejauh mana untuk pemahaman kita tentang materi ataupun modul yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kemudian bisa untuk tolak ukur untuk diri kita pribadi maupun untuk kalau dalam hal ini untuk teman-teman. Jadi untuk ya itu tadi lah, untuk patokan tolak ukur sejauh mana kita memahami materi yang sudah kita jalani. Mungkin itu dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi mungkin dari sekarang, dari kita mulai mengikuti pelatihan ini untuk bisa apa ya, kalau kita sudah mulai ke pembelajaran itu, setiap kali kita selesai pembelajaran, di jurnal harian refleksi mungkin kakak-kakak sudah terbiasa untuk menuliskan jurnal harian refleksi. Itu menjadi apa ya, untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Kemudian juga untuk merefleksikan
kegiatan pembelajaran pada hari itu, kayak gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk kita selalu melakukan atau menuliskan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan di hari itu. Jadi agar menjadi refleksi untuk kedepannya. Misalnya untuk kegiatan hari ini apa aja, kemudian gimana anak-anak menerimanya, kemudian kegiatan untuk berikutnya harus bagaimana. Itu ketika kita sudah terbiasa menuliskan refleksi, itu akan mempermudah kita untuk hari berikutnya atau kegiatan berikutnya, kayak gitu. Kemudian untuk kegiatan hari ini itu hanya fokus kita untuk kegiatan refleksi, jadi hanya 1 JP, hanya kira-kira 45 menit. Jadi tidak banyak untuk yang bisa kita sampaikan materi yang kita bahas, tapi intinya kita hari ini membahas tentang kegiatan refleksi. Bagaimana kegiatan menulis refleksi itu menjadi kebutuhan kita untuk kedepannya, agar pembelajaran yang berpihak pada murid itu nanti bisa terlaksana, bisa kita lakukan untuk kegiatan pembelajaran seterusnya. Kayak gitu kakak-kakak. Kemudian saya tuh sebenarnya pengennya kalau bisa semua hadir penuh, kita tuh saling sharing. Jadi nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan banyak sharing tentang kegiatan pembelajaran kita. Kemudian nanti di akhirnya nanti kita juga waktu tatap maya kita bisa saling sharing, saling refleksi tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk kedepannya juga nanti akan ada take video seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti harapannya kakak-kakak bisa melaksanakan tugas atau pengambilan video pembelajaran. Besok tugasnya yang pertama nanti ada take video 30 menit. Di situ dari awal pembukaan sampai dengan penutupan pendinginan itu hanya 30 menit saja. Untuk materi yang divideokan bebas menurut kakak-kakak yang apakah sesuai dengan pas saat ini, misal materi saat ini, monggo bisa. Untuk kelasnya juga bebas. Itu kapan Kak? Di jadwalnya kapan itu pengiriman video? Itu nanti di 1 titik untuk yang ini ya. Tapi tugasnya untuk yang diupload itu hanya upload saja. Untuk tugas berikutnya tentang video itu akan kita bahas di tatap muka. Jadi untuk tugas sebelum tatap muka itu ada tugas merekam video pembelajaran. Berarti sebelum tatap muka gitu? Jadi sebelum tatap muka. Sharing Kak Tri. Gimana? Saya tertinggal banyak tugas Kak Tri. Waduh, segera dikejar. Kak Agung, ayo ajari Kak. Jadi nopo? Tugas-tugasku bisa kombel. Bisa kombel monggo, yang ketinggalan monggo bisa kombel juga. Selain di ruang virtual kita, monggo bisa membuat ruang virtual sendiri bersama kelompoknya. Kombelnya bandel, pemombelnya mana ini Bu? Kak Juli sama Kak Agung. Saya satu korwil sama Kak Topan. Oh, Kak Topan. Oh, betul. Sama. Kak Agung itu SD apa SMP ya kemarin tuh ya Kak Agung ya? SMP. Iya, SMP Muhammadiyah Bantul. SMP Muhammadiyah Bantul itu yang
Paseban. itu bukan ya? Ya. Iya. Ya. Oke. Baru Kalau di saya baru di situ. SMP Muhammadiyah Bantul itu paralel apa enggak? Berapa paralelnya? Gimana? Kelasnya ada berapa? Semua atau? Maksudnya kelas 1 paralel apa hanya satu kelas nek SMP 3 kelas. Muhammadiyah? Kelas satunya 3 kelas. Oh, berarti ada 9 kelas? 12, kelas 2-nya 4, kelas 3, 5. Oh, oke. Banyak juga ya. Gurunya berapa itu? Kalau gurunya 3. Berapa? Saya pindah enggak? Saya pindah. Oh. Ya. Kak Juli, nek ketinggalan jenengan sekarang baru sampai modul berapa? Kak, saya 1.2 tapi terkendala itu loh Kak, upload tugas yang harus dari PDF diwetkan itu loh, itu belum saya isi. Ada ya? Ada, yang tugas ada. Ya, coba besok saya buka laptop lagi. Langsung gebut. Karena ini gebut. maksudnya jadwalnya itu rempet sekali, apa sih namanya? Itu jadi silahkan di sprint ini ngerjakannya, harus sprint karena memang kalau yang kegiatan PKG ini memang cukup padat sekali, maksudnya jadwalnya itu terus-terusan kayak gitu. Jadi takutnya nek ketinggalan banyak nanti ininya di unggahan itu kalau lebih dari due date tulisannya telat kayak gitu, ngerjainnya telat. Tapi Ya, Kak. masih aman, maksudnya masih bisa dikumpulkan. Kalau di guru penggerak dulu kalau telat nggak bisa mengumpulkan. Kalau yang ini masih bisa. Ya, Kak, siap, Kak. Masih aman, Kak. Siap. Kak Mei, raise hand Kak Mei. Terima kasih Kak. Kedengeran nggak suara saya Kak? Ya, kedengeran walaupun kecil. Oke. Kak. Oh, kecil ya Kak? Oke, cukup. Ya, bisa. Oke. Mohon izin bertanya Kak, karena baru bisa fokus ini mendengarkan. Tadi sempat sedikit mendengar ada kelompok-kelompok itu apa ya Kak ya? Mohon maaf ini. Oh, Pak Yuli. Kenapa Pak Agung? Kak Agung. Kak Yuli tuh mau bikin kelompok. Oh, Kak Yuli mau bikin kelompok. Kita deket kok, Kak. Oh, Kak. Saya cuma ngajar di mana, Kak? Kak Mai. Saya di TK Masitoh Gemahan, sebelah utara SD Al Azhar. Oh, dekat sekali. Iya, J. Cuman kita satu Kapanewon masih. Iya. Yang satu Kapanewon bisa kombel. Tak parani Kak Mai, tak parani Kak. Buka ke laptop. Iya, monggo. Jangan lupa bawa makanan. Oh ya, beng-beng. Izin bertanya lagi Kak Tria. Terkait monggo. kemarin yang di-share di grup WA, itu kan ada beberapa yang sebenarnya saya tuh sudah mengerjakan. Cuma sudah tercentang di LMS, tapi di catatan Kak Tria itu masih belum mengerjakan. Oh, itu kalau yang awal yang apa itu? Itu memang hanya admin yang bisa buka. Kalau yang khusus untuk kuis sama untuk post test besok itu saya nggak bisa buka. Yang bisa buka hanya admin. Itu karena kalau itu kan by sistemnya admin. Jadi nanti yang itu yang buka. Maaf kemarin malah nggak tak blok ya. Jadi kayak belum mengerjakan. Iya, makanya saya udah mengerjakan karena itu kan di luar yang semua modul karena harus masuk yang ke kuesioner. Jadinya kan saya udah mengerjakan. Tapi kok belum ya? Maaf, kemarin saya juga lupa belum nanggapi balas ya. Lupa maaf. Iya, kelewat. Ya. Itu untuk terima kasih, Kak. Untuk khusus besok ada post test free test sama post test itu memang kalau Fasil nggak bisa buka karena itu langsung dari admin pusat BPGB sama kalau ada yang kuis itu biasanya dua soal atau apa
itu memang kami nggak bisa buka karena itu nanti yang Oh, koreksi langsung sana. Tapi kalau untuk yang tugas upload sama tugas yang sharing apa jawab di LMS itu tugas kami. Tapi kalau yang khusus quiz sama pretest posttest nanti itu langsung admin yang BPKP. Kayak gitu, Kak. Oke, siap Kak. Terus ini di kolom chat itu kan ada 2 link Jambot nih Kak. Itu Ya. sama atau beda Kak? Sama. Oh Tadi ya udah. Kak Yuli ketinggalan tadi suruh share ulang. Oh ya udah, nggih. Saya udah sampai di pertanyaan nomor 5 jadi masih kurang 4. Saya Oke, selesaikan habis siap. ini. Nggih. Oke. Nah, terima kasih Kak Oke, Tria. siap sama-sama. Jadi harapannya tuh saya ini loh, maksudnya kalau bisa hadir penuh seperti ini, kita tuh pengennya kalau pas sesi tatap maya kayak gini, pengennya malah untuk selain nanti materi, sedikit tambahan materi dari PowerPoint yang saya sampaikan, pengennya itu untuk sharing karena emang kegiatan di sini untuk fokusnya biar saling sharing dulu. Jadi kalau materi bisa kakak-kakak baca, kakak-kakak pahami di LMS karena memang sepenuhnya ada di LMS. Kemudian untuk yang tatap maya di PowerPoint kami hanya kayak menguatkan pemahaman saja, sama pengennya itu saya saling sharing. Jadi misalnya kalau kegiatan di TK itu gimana, di SD, apalagi tadi Kak Juli SD unggulan yang siswanya beratus-ratus itu gimana, kemudian di tempat Kak Agung yang sekolahannya diapit oleh gedung-gedung atau kantor-kantor kayak gitu, pelaksanaan pembelajarannya bagaimana. Jadi pengennya itu kalau pas tatap maya itu banyak sharingnya gitu. Jadi untuk kedepannya pembelajaran yang berpihak pada murid itu bagaimana kalau diterapkan di TK, bagaimana kalau di SD, di SMP, kemudian bagaimana untuk kalau yang sekolah yang nggak punya lapangan, nanti bisa saling sharing kita kayak gitu. Pengennya kayak gitu, tapi dari kemarin banyak sekali yang izin ini itu. Dari kemarin yang selalu full hadir penuh Kak Agung, pemecah rekornya, Kak Mai, Kak Juli, Kak Zeni, Kak Dedi sekarang baru orientasi PPG, kemudian Kak Zeni rapat, terus Kak Elan baru mendampingi di Solo, Persnas ya, terus siapa lagi ya? Peparnas. Kak Topan itu enggak, dia hanya tidak aktif saja. Mana Kak Topan, dicari Kak Yuli. Harapannya tuh bisa saling sharing, jadi terjadi komunikasi yang baik. Kak Topan teman atau SD Bantul Warong lah, itu SD-nya tiap hari tak lewati pagi dan sore hari. Kelakson Kak Tria kalau lewat biar Kak Topan mengu. Monitor kakak, wah mohon maaf ini disambi. Yang penting sibuk sekali sepertinya Kak Topan. Oke, besok lagi Kak Tovan, mohon untuk lebih aktif lagi. Besok kita ada 3 JP untuk yang minggu depan ya, hari Senin tanggal 7 Oktober. Karena jadwal kita 3 JP, nanti 2 jam lebih 15 menit. Nanti kita akan mulai jam 12:30 saja ya. Biar jam 3 kita sudah selesai. Siap. Izin dari sekarang besok Siap, Kak. Sampai jam 2 Kak saya bisa mengikuti. Selanjutnya monitor. Lah, urung apa-apa wis izin iki Kak Topan. Iya, itu anaknya aktif sendiri itu. Oke, sepertinya cukup dulu kegiatan tatap maya kita pada siang hari ini. Kak Tria, yang terakhir minta tolong tadi yang dikirim di chat, dikirim ulang di grup saja Kak Tria. Apa ya? Yang tadi itu yang pertanyaan link Jambot tadi. Bukan? Ya, betul. Link Jambot toh. Ya,
Di Ya, grup itu ya sudah. Kak, saya kadang meresponnya rada lambat Oke. Sudah Ini mau saya estafet. share di Ya. grup. Terima kasih. Oke kakak-kakak silahkan perlihatkan wajahnya. Kita akan sesi foto sebelum. Ayo Bu Yuli, Mana ini melu foto. wajah-wajahnya? Kesatriawan gini bisa on cam. Yo, mana yang lain Kak Topan? Full kamera putus-putus Bu. Kak, Oh ya, siap. Mana ini yang lain Kak terhalang. Yeni mau tetap mau memperlihatkan wajah cantiknya enggak ini Kak Yeni? Kak Yeni, Kak Kak Dedi. Topan mana Kak Topan? Kak Aduh, ini Topan kok kameranya gelap bermasalah ini, gulita? Kak. Kameranya bermasalah ini. Kok gelap gulita Kak Topan? Pateni wae. Kamera belakang Kak. Masih di mute Kak Yeni. Kita mau sesi foto. Segera. Ya, foto siap. Siap, Yuk, foto. ya belum? Ya belum? Sudah? 1, 2. Ngapain? Ulangi lagi. Ini ya. Oke, lagi 1, 2, 3. Sudah cukup? Yuk Kak Yeni yang baru muncul bisa ditutup kegiatan siang hari ini. Oh, siapa itu? Oke Kak Yeni. Ya. Baik kakak-kakak, mohon maaf baru bergabung dan langsung disuruh menutup. Baik kakak-kakak semua, mari pertemuan siang hari ini kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Yeni. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Harapannya Ya, untuk makasih. besok 3 JP akan cukup lama. Cukup untuk kita saling sharing sama besok akan materinya berbeda lagi. Harapannya yang di LMS silahkan dikerjakan sesuai dengan due date-nya agar tidak let-let, tidak ketinggalan, tidak terlambat. Silahkan dikerjakan sebisanya, yang penting mengerjakan. Pasti aman. Nek enggak mengerjakan, saya enggak bisa mengamankan. Duh, Mak. Nek mengerjakan pasti saya amankan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih izin live ya. Izin live Kak Tria. Oke. Pak Topan. Ya, pindah Mbak Kuat.